Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriani. Saya dari kelas 1D. Saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Islam di Sisilia. Pada masa Daulah Bani Umayyah, tepatnya pada tahun 661 sampai 750 Masehi, wilayah kekuasaan dan daerah jajahan Islam telah merebak ke seluruh Afrika Utara, Spanyol, dan Sisilia di Eropa. Bahkan hal itu semenjak Muawiyah ibnu Sufyan menjabat gubernur di Syria, dilanjutkan ketika ia menjabat sebagai khalifah. Akan tetapi, kekuasaan Islam atas Sisilia mulai eksis sejak pemerintahan Bani Akhlab atas nama Daulah Abbasiyah. Otonomi yang besar atas Krikia Tunisia modern yang diberikan Khalifah Harun ar-Rasyid, pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah pada tahun 184 Hijriah atau 800 Masehi, memberikan kekuasaan Aklabiyah dalam menentukan polis pemerintahannya, termasuk perluasan daerah Sisilia. Proyek besar merebut Sisilia ini dimulai pada tahun 212 Hijriah atau 827 Masehi, ketika Aklabiyah diperintahkan oleh Amir yang kedua, yaitu Ziyadatullah ibnu Ibrahim. Penaklukan dan penyerangan Aklabiyah atas Sisilia dilatar belakangi oleh adanya ketegangan intens penguasa Romawi. Pada tahun 211 Hijriah, Kaisar Romawi memerintahkan gubernur Sisilia yang bernama Konstantin untuk menangkap Eupemius. Singkat cerita, Sisilia juga mengalami masa kemunduran. Tanda-tanda datangnya kemunduran yang pada akhirnya membawa kehancuran kekuasaan Islam di Sisilia ini sebenarnya sudah ada semenjak pergantian kekuasaan dari Aklabiyah ke Fatimiyah. Hal tersebut ditandai dengan ketidaksukaan orang-orang Sisilia terhadap gubernur yang dikirim oleh penguasa Fatimiyah ke Sisilia, yang sedemikian itu tumbuh oleh adanya perebutan pengaruh yang dilancarkan oleh Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah. Baiklah, singkat cerita, Sisilia berkembang dengan pesat ketika pulau itu dikendalikan oleh kekuasaan Islam. Penaklukan dan pendudukan Bani Akhlab telah membentuk suatu peradaban yang penting bagi penyebaran Islam ke Eropa. Kristen bahkan Renaissance di Italia terjadi karena transmisi ilmu melalui pulau ini. Sisilia merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga Islamisasi, sains, dan kultur Islam mewarnai Sisilia dan sekitarnya. Banyak masjid dan perguruan tinggi didirikan, seperti di Palermo, yang setiap saat dipadati jamaahnya. Juga seperti universitas yang telah didirikan di kota tersebut, yang mana kebesarannya mampu menandingi Universitas Cordova dan Baghdad. Kemakmuran yang dialami oleh Sisilia telah memperoleh julukan Great Land bersama Spanyol. Banyak deretan-deretan nama yang masyhur dalam berbagai bidang disiplin dan keilmuan, seperti sang panglima penakluk Sisilia, Asad ibn al-Furat, yang ahli dalam bidang fikih, bahasa, dan perang, Johar al-Sikli yang ahli perang, Muhammad ibnu Khurasan yang ahli bahasa, dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali yang ahli dalam fikih, serta masih banyak lagi sederetan nama-nama lainnya. Di sisi lain, ada semacam usaha yang tidak henti-hentinya yang datang dari penguasa Kristen Romawi untuk mengembalikan Sisilia ke pangkuannya. Pada akhirnya hal itu menjadi kenyataan ketika terjadi perebutan kembali kota Bari oleh mereka pada tahun 871, di mana merupakan permulaan berakhirnya ancaman Muslim untuk Italia dan Eropa Tengah. Selanjutnya pada tahun 880, Kaisar Basilius I dan Bizantium memerdekakan Taranto, sebuah kota pertahanan lainnya yang penting dari tangan Muslim. Dengan demikian, berakhirlah sejarah ekspansi yang dimulai 2,5 abad yang lalu di Arabia. Kini, menara-menara Sarancia itu tinggal sebuah kenangan dan saksi bisu semata, serta menjadi hiasan keindahan pantai selatan Naples.
Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah berkuasa di belahan bumi Eropa dan Italia, termasuk di Sisilia. Ia telah hadir mewarnai dunia Sisilia, membentuk suatu pusat yang penting bagi penyebaran peradaban Islam ke Eropa. Lebih dari itu, Renaissance di Italia terjadi karena transmisi ilmu pengetahuan melalui pulau ini. Kini, supremasi itu tinggal kenangan. Islam tertinggal dengan Eropa. Untuk itu, dunia Islam mesti bangkit untuk meraih kembali zaman keemasan yang pernah dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dan dapat saya simpulkan. Sejarah singkat tentang Islam di Sisilia. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.